Karena ibu saya itu kan penjual ikan di pasar, Endo, sampai kita tidak bisa berbakti setelah orang tua meninggal. Capaian yang menuntut saya untuk terus lebih maju adalah Bawaslu pun ada ruang lain yang mungkin saya bisa mengembangkan diri. Pelanggaran ini kan seperti apa ya, roh di dalam tubuh Bawaslu itu, gitu kan. Kalau misalnya kita ingin meraih kepercayaan publik atau trust publik, itu memang kita harus menunjukkan profesionalitas dan integritas kita terhadap penanganan pelanggaran tanpa memandang bulu. Cuman memang akan juga sia-sia kesuksesan kita misalnya kalau tidak mampu menularkan ilmu pengetahuan. Itu adalah kekayaan yang sesungguhnya dia abadi gitu. Oke semuanya, malam hari ini saya mengundang seseorang yang sangat spesial, sosok inspiratif untuk kita semua. Masa mudanya dihabiskan memilih jalan sunyi, jalan yang tidak ditempuh oleh banyak anak-anak muda pada waktu itu, di mana jalan itu tidak punya harapan masa depan yang begitu cemerlang. Di lorong Dorobata ada sebuah toko kecil. Di situ toko yang menerima jasa servis barang elektronik. Sosok ini dulu adalah tukang solder. Orangnya biasa-biasa saja, tapi hari ini dia sudah menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu, menjadi orang yang sangat luar biasa. Di samping saya, namanya Safrudin, sarjana hukum, atau biasa disapa Saf Kaco. Selamat malam Bang. Selamat malam Endo. Ya, bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Jadi saya akan memulai dengan kata-kata yang paling menarik, yaitu yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, namanya Insinyur Soekarno. Dia pernah bilang begini Bang, Iya. Bermimpilah setinggi langit, jikapun engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi yang pengen saya tanyakan, dulu Abang punya cita-cita dan punya mimpi apa? Baik Endo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Endo sudah undang di podcast yang Berani saya bicara. rasa ini tantangan baru buat saya. Siap. Berani bicara. Tapi mungkin saja keberanian bicara ini saya lebih bicara soal apa ya, perjalanan hidup sih, tidak untuk mengkritik siapa atau menggurui siapa gitu kan. Kalau dirasa memang ini penting dan bagian dari pembelajaran, saya pikir ini patut rasanya saya sampaikan di sini. Saya kira seperti itu. Kalau mau saya mulai, ini rasanya panjang perjalanan. Nggak apa-apa, kita pengen Bang, jadi ngundang Bang Saif itu kita pengen mendengarkan perjalanan inspiratif Anda dari orang yang biasa-biasa saja, yang tadi saya sebutkan adalah tukang solder, tapi sekarang alhamdulillah Anda bisa mencapai seseorang yang sangat luar biasa menurut saya, menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu. Anda boleh menceritakan itu Bang, silakan. Saya mulai dari mana ya? Kalau ceritanya dari masa muda, misalnya di SMP, SMA, lalu mencoba peruntungan untuk keluar daerah, didorong oleh orang tua saat itu ke Malang. Saya pikir agak panjang ini kan Endo. Begini, saya memang kalau dari kecil itu anak yang mungkin saja dianggap punya kemampuan lebih ya dalam soal akademik di keluarga gitu. Saya SMP juga masuk di ini di sekolah unggulan gitu dulu tuh. Saya pernah membayangkan bahwa saya mungkin akan terus terus akan jadi sesuai dengan cita-cita saya, karena circle pertemanan dan teman-teman sekolah saya itu adalah rata-rata adalah anak PNS, anak kepala dinas dan lain sebagainya. Bahkan ada anak kepala BRI, bank misalnya saat itu.
Saya bayangkan itu SMA saya juga ke Bima, cuman setelah itu saya dikirim orang tua ke Malang untuk menempuh pendidikan. Ya. Tapi ini bagian yang paling mungkin saya tidak bisa lupa ya. Ini saya cukup percaya diri bahwa mungkin saja saya satu-satunya anak yang dikirim ke Jawa saat itu di kampung ya, kampung kita itu Endo, kampung Semporo kalau Kampung Semporo, ya. Kampung Semporo. Tapi saya mungkin akan bilang ini yang paling apa ya, fundamental dalam hidup saya, titik dimana saya merasa paling rendah dalam hidup saya. Karena saya rasa siapapun akan merasakan itu gitu. Kalau masih muda-mudanya ditinggal oleh ibu, saat itu saya pernah membayangkan jangan-jangan saya bisa bunuh diri saat itu gitu kan. Nah, karena masih muda. Kalau diibaratkan begini Endo, kalau diibaratkan ayam itu anak ayam yang kehilangan induknya, masih haus akan kasih sayang, masih haus akan dukungan, masih juga berharap support finansial dari orang tua. Nah, karena ibu saya itu kan penjual ikan di pasar Endo, penjual ikan, tapi saya disclaimer dulu ya, maksud saya menjadi luar biasa itu mungkin saja versi orang lain itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Soal menjadi anggota Bawaslu saat ini, komisioner Bawaslu saat ini, mungkin itu capaian yang biasa gitu kan. Ya, bagi saya juga mungkin ini juga pencapaian yang menuntut saya untuk terus lebih maju, atau bisa saja setelah Bawaslu pun ada ruang lain yang mungkin saya bisa mengembangkan diri gitu kan. Tapi perjalanan yang paling fundamental bagi saya itu adalah kisah ditinggal mati oleh ditinggal pergi oleh orang tua, meninggal saat itu. Jadi Bang Syaf, pada saat itu orang tuanya sudah meninggal, posisi Bang Syaf lagi menempuh perguruan tinggi di Kota Malang. Nah, pada saat itu kan abang sudah semester berapa kira-kira itu Bang? Saya kalau dibilang perguruan tinggi enggak juga ya, karena pikiran saya saat itu pasca SMK atau lebih tepatnya STM kalau nggak salah dulu, itu bagaimana cara untuk cepat bekerja sebenarnya. Berarti diploma yang saya ambil di Malang itu, tapi saya ternyata karena mungkin ketiadaan referensi ya, nggak ada kakak yang juga menjelaskan apa pilihan yang bagus gitu kan, nggak ada tetangga atau keluarga juga yang bisa menjelaskan referensi pendidikan gitu kan. Akhirnya Anda ngambil jurusan apa waktu itu? Saya diploma itu ngambil jurusan informatika komputer gitu. Sama berarti kita. Informatika komputer. Iya. Jadi bicara soal coding, bicara soal ini pemrograman gitu, komputer gitu. Saya rasa memang berat sekali sebenarnya itu pendidikan. Bahkan saya pikir ini salah kayaknya saya ambil ini gitu kan. Berarti pada saat Anda sudah di Malang, orang tuanya sudah meninggal, kemudian Anda balik ke kampung. Nah, pada saat Anda balik ke kampung itu tentu merasa perasaan duka atas kepergian seorang ibu. Iya. Nah, setelah dari situ Anda bangkit, apa yang Anda lakukan, Bang Syaf? Ya mungkin cerita bangkitnya butuh proses ya, karena itu kalau rentan waktu 2001 Juni kalau nggak salah ibu meninggal itu, saya baru bisa move on atau menemukan jalan ya, menemukan circle pengembangan diri itu di 2009 malah. Tuh bayangkan kan 2001 proses antara 2001 sampai 2008 itu kan saya itu tadi yang disebut saya ikut teman kerja, perbaiki elektronik atau tukang servis gitu kan. Saya juga bersyukur dapat teman yang baik yang bisa menampung saya di situ.
Akhirnya saya juga bisalah untuk untuk menutupi kebutuhan pribadi saya Oke. saat itu gitu kan. Walaupun dalam benak saya itu saya tidak bisa terus-terusan berada di sini Oke. gitu. Saya terus-terusan tidak bisa berada di sini. Saya berpikir saat itu ada potensi lain yang bisa saya kembangkan gitu kan. Tapi memang pukulan terberat itu yaitu ibu meninggal, dan penopang ekonomi yang paling utama itu Oke. adalah ibu saat itu Ya. gitu. Mungkin yang belum meninggal ibunya, atau saya rasa memang ada waktu, atau saya ingatkan ya teman-teman, misalnya kalau yang masih ada orang tua, berbaktilah gitu kan sebelum menyesal atau terlambat. Karena hari ini saya cukup memang merasa sedih juga, Endo. Oke. Sedih dalam artian pencapaian saya hari ini tidak disaksikan, Dinikmati oleh ya, orang tua. tidak Oke. dinikmati langsung oleh orang tua gitu kan, baik Oke. ibu maupun ayah. Artinya apa? Saya ingin katakan kepada teman-teman melalui podcastnya Endo, sebisa mungkin kalau masih ada kesempatan, berbaktilah gitu kan, berbaktilah pada orang tua, karena jangan sampai kita tidak bisa berbakti setelah orang tua meninggal gitu kan. Jadi Bang, Walaupun saya potong misalnya ya, sebentar. oke. Dari 2008 itu kan Anda bekerja menjadi tukang servis lah, katakanlah tukang servis barang-barang elektronik. Anda punya kemampuan di situ. Setelah itu Anda bangkit dan dipertemukan atau diajak oleh orang yang lebih hebat mungkin Bang, Ya, sehingga kebangkitan itu sampai sekarang Anda bisa lebih fokus belajar, lebih fokus pengembangan diri. Bahkan saya baca profil Bang Saf adalah direktur lembaga studi kemanusiaan. iya, Nah, mungkin mulai dari situ Anda bisa cerita apa saja yang Anda lakukan. ya, oke. Awal mula saya dipertemukan itu ada ada sosok Ya. yang itu mengajak saya untuk bertemu dengan circle yang saya sampai pada kesimpulan hari ini adalah circle yang benar-benar titik balik dari kehidupan saya yang sebelumnya. Saya merasa bahwa Tuhan telah mengabulkan doa-doa dan pikiran saya, bahwa saya punya potensi lain gitu kan, selain soal elektronik tadi gitu kan. Saya awalnya tidak meyakini bahwa saya akan sampai ke sini gitu kan. Awalnya saya juga harus membuktikan diri, meyakinkan bahwa teman-teman saat itu ajak saya, dan saya akan tunjukkan kemampuan saya mengabdi gitu kan. Mengabdi dalam artian saya mulai dari nol juga di saat itu kan, tanpa tanpa pengetahuan soal dulu kan diajak untuk ke Bang Yongki ya, Bang Yongki. Diajak sama yang dulu saya sebut itu Dejoyo gitu kan, ngajak situ ketemu Bang Yongki, lalu saya berdiskusi diskusi kan. Saya ya mulai menjelaskan bahwa saya memang ada ketertarikan, ada minat untuk banyak belajar gitu, mau membaca juga gitu. Kemudian ketika proses saya diajak itu, 1-2 hari kemudian itu saya disuruh memang kayak istilahnya magang gitu kan. Magang saya sapu Mas Endo. Jadi saya mulai dari nol. Dari tukang sapu, tukang gitu kan, kopi, sedikit makan, antar-antar makan gitu. Ya begitulah. Jadi saya, siapa yang nggak bisa dipercayakan saat itu, saya mungkin yang paling baru dan paling muda kan saat itu. Artinya saya harus ngambil peran mulai dari bawah gitu kan, nyapu ruangan, nyapu tempat itu, bangun tidur langsung nyapu. Tapi saya memang selipkan di tiap malam itu saya ya bongkar-bongkar file ya di komputer, karena itu tadi kan
saya punya kemampuan walaupun 1 tahun itu kan Ya. informatika komputer cukup mendukung ya. Cara belajar saya memanfaatkan komputer dengan membaca file-file yang ada di lensa saat itu. Oke. Gitu. Untuk membaca tadi, hal apa yang mempengaruhi Anda pada saat membuka file di lensa, membaca banyak artikel, mungkin membaca banyak file tadi, yang Anda ingat apa yang Anda baca dulu itu, Bang? Pengen tahu dulu bacaannya. Mungkin ada gambaran Saya yang agak lupa ya, tapi lupa. ada satu yang saya ingat itu meretas jalan. Ya, meretas jalan menuju perubahan atau melakukan perubahan gitu kan. Judul yang paling menarik itu, meretas jalan menuju perubahan. Itu bukan buku versi pengembangan diri model sekarang, tapi itu buku karya NGO lah, teman-teman LSM yang itu meretas jalan perubahan itu kan banyak menceritakan soal bagaimana berinteraksi atau membangun komunitas perubahan gitu. Tapi setidaknya saya punya gambaran bahwa memang perubahan itu harus dimulai dari tahapan dasar gitu kan, step demi step itu harus dilakukan gitu. Saya menyapu, tapi dalam hati saya berpikir begini loh. Saya berpikir saya tidak boleh lama-lama menyapu atau saya tidak boleh lama-lama saat itu. Saya harus segera menunjukkan bahwa saya layak dipercaya oleh dan punya kemampuan. Saya acak sebenarnya belajar itu apa saja saya membaca, menulis, acak sekali gitu. Cuman yang memang menjadi modal itu ya orang misalnya orang cerdas atau orang pintar itu adalah dia tidak hanya punya kemampuan bicara, tapi juga kemampuan mendengar gitu kan. Kemampuan mendengar, kemampuan menelaah, dan kalau bagi saya ya, bicara itu mungkin bonus dari kita mendengar secara seksama soal materi yang disampaikan, buku apa cerita-cerita, diskusi gitu kan. Saya cenderung lebih banyak mendengar gitu. Tapi sekarang dari proses kebanyakan mendengar, alhamdulillah bisa bicara juga. Iya, ada proses. Iya. Artinya itu bonus yang nggak mungkin juga. Saya ini ada kutipan menarik gitu. Jadi begini dok, penulis yang baik adalah pembaca yang baik dan pendengar yang baik gitu. Maksud saya termasuk ini yang saya juga pernah menjadi kutipan ya, menjadi andalan kutipan bahwa pemimpin yang baik adalah berangkat dari bawahan atau kader yang punya loyalitas gitu kan. Setuju. Jadi tadi itu belum secara spesifik soal pengembangan diri, dan Anda sudah bekerja di lembaga studi kemanusiaan, menjadi tukang sapu, tukang antar makanan. Saya pengen tahu Bang, Anda kan sudah pernah menjadi direktur lensa. Itu tahun berapa Bang? Saya mulai jadi direktur. Mulai itu tahun 2020 gitu. 2020. 2020 lewat lensa itu Anda sudah melakukan apa saja Bang? Boleh ceritakan sedikit itu Bang? Jadi kan begini, proses menjadi direktur itu tidak serta-merta kita tidak berada di dalamnya. Saya sebelumnya itu sebagai project officer gitu kan. Project officer itu adalah koordinator program gitu-gitu kan. Artinya di bawah direktur itu ada koordinator program yang bidangi satu isu misalnya. Saya dulu pertama itu kerjasama dengan World Relief itu lembaga NGO luar negeri, donatur funding yang itu mendorong atau membiayai lembaga lokal untuk kerja-kerja terhadap isu yang mereka bawa atau isu yang kita kerjakan gitu kan. Salah satu contoh isu yang pernah dikerjakan bareng-bareng NGO itu apa Bang?
ada isu itu kalau saat saya menjadi koordinator atau direktur itu saya kerjakan isu pengurangan risiko bencana ya. Oke. Tapi sebelum itu saya juga terlibat sebagai project officer itu ini perencanaan penganggaran desa gitu kan, termasuk soal analisis APBD, termasuk bicara soal pluralisme, penelitian tentang desa, penelitian tentang pluralisme. Itu isu yang juga saya kerjakan sebelum itu. Artinya apa? Kepercayaan untuk memimpin atau mengambil tanggung jawab untuk menjadi direktur itu lahir dari proses itu gitu. Tapi di proses menjadi direktur itu keren juga saya sebut diri saya direktur ini kayak saya bayangan itu direktur sebuah perusahaan besar. Tapi memang itu sebuah artinya citra ini harus dibangun memang, walau misalnya tidak sebunafit perusahaan besar, tapi membranding itu juga penting kayaknya gitu kan. Saya kerja di isu pengurangan risiko bencana, termasuk soal gini Islamic Relief juga terakhir saya juga kerjakan itu isu perdamaian, isu pengurangan risiko bencana, tapi dia juga dikaitkan dengan ekonomi gitu. Saya setuju lah. Abang punya banyak literatur soal itu karena sudah bekerja di wilayah-wilayah itu. Sebelum itu saya juga pengen tanya lebih jauh, Bang. Abang kan sudah selesai studi sarjana hukum. Iya. Nah, itu tahun berapa mulai kuliahnya, Bang? Boleh ceritakan? Iya. Ini kenapa harus memilih jurusan hukum? Di awal kan harusnya di awal kuliah di Malang. Saya sambilan ngopi ya. Silakan. Di Malang dengan jurusan teknik informatika kalau nggak salah yang berkaitan dengan komputer. Tapi tiba-tiba nih beralih nih. Tidak sesuai, harusnya kan melanjutkan di jurusan awal yang diimpikan atau yang dicita-citakan. Tapi justru makin kesini ngambil jurusan hukum. Ada apa, Bang? Jadi cerita mulai kuliah itu kan soal juga ini soal branding juga ya, soal kita memang sepintar apapun, secerdas apapun kita gitu, kalau misalnya kita tidak punya gelar di belakangnya itu kayak nggak lengkap gitu kan. Saya malah mulai kuliah tuh saat saya sudah beristri dan punya anak. Tahun berapa itu? Tahun 2017 kalau nggak salah. Oh, berarti 2017 kuliah 18. dulu, setelah itu setelah kuliah, proses dalam kuliah itu baru diangkat dari direktur. Enggak. Ya sambilan jalan juga gitu kan. Karena disudahnya kan 2021 gitu. Artinya saya sambilan jalan sambil juga membiayai hidup dengan istri dan anak, juga sambil kuliah dan bekerja gitu kan. Untung-untung itu ada kuliah yang cukup elastis lah gitu kan. Tapi saya sesungguhnya tidak juga ingin berhenti soal mendapatkan gelar, tapi bagaimana kemudian gelar itu menjadi tanggung jawab moral gitu kan. Nah, sarjana hukum yang itu ada korelasinya dengan Bawaslu misal begitu kan. Berarti sebelumnya sudah target ke sana nih, Bang? Ya bukan juga target sih, tapi ada ruang di situ yang kami baca bahwa kita bisa kok ada di situ gitu kan, dengan membaca itu ada peta atau galah kalau istilah Bung Rocky itu kan, ada galah, ada peta ini gitu kan. Selain itu kan soal saya juga kan sambil juga menjadi misalnya pendamping desa yang itu bukan versi yang normatif ini ya dari pemerintah, tapi ada program kementerian yang itu juga saya terlibat di dalamnya gitu. Cuman memang menjadi Bawaslu itu ruang yang kita baca, saya baca pribadi juga, bahwa teman-teman juga mensupport itu, maka sejenis ini afirmasi gitu kan. Saya membayangkan memang 5 tahun begini kan, maksud saya apa yang terjadi hari ini adalah
apa yang kita pikirkan atau afirmasi di 5 tahun yang lalu gitu. Dan bisa jadi apa yang terjadi 5 tahun ke depan itu adalah apa yang kita bicarakan atau pikirkan hari ini gitu kan. Artinya apa, tadi misalnya Endo mengutip soal bermimpilah setinggi langit misal begitu kan, kalau jatuh di antara bintang-bintang. Tapi saya akhirnya tidak menggunakan itu pernyataan-pernyataan atau apa slogan atau apalah itu namanya. Saya juga harus realistis gitu kan. Impian itu juga harus diukur gitu. Impian itu harus diukur, Endo. Saya harus kuliah sarjana hukum, setidaknya juga membranding diri saya bahwa saya layak untuk ikut kompetisi nanti gitu kan. Saya layak untuk ikut kompetisi, tapi menuju itu saya memang harus bekerja ekstra ini ya, karena ada tanggung jawab keluarga, ada tanggung jawab kerjaan, ada tanggung jawab kuliah. Jadi tiga-tiganya saya jelas berbarengan. Nah, makanya saya berharap teman-teman muda generasi Gen Z ini yang masih misalnya dibiayai oleh orang tua, saya rasa lucu misalnya tidak bisa menyelesaikan pendidikan ya. Saya rasa lucu karena pendidikan bukan hanya sekedar soal mendapatkan ijazah atau spesifikasi ilmunya dapat gitu, tapi juga merubah pola pikir, mindset gitu, mindset dan karakter. Saya rasa dengan pendidikan kita bisa, saya juga percaya begini Dok, pendidikan itu memutus mata rantai kemiskinan gitu. Saya percaya itu. Andaikan misalnya di kampung saya atau kampung kita, mereka percaya bahwa pendidikan atau setidaknya menjadikan kita gambaran real, walaupun kita nggak sukses amat ya, dalam artian kita tidak bergelimang harta, tapi saya rasanya bisa memastikan kalau sehat dan jernih pikiran kita, maka generasi yang kita lahirkan juga tidak berpendidikan, bahkan saya ingin dia lebih tinggi pendidikannya dari saya gitu kan. Artinya apa, bahwa setidaknya mungkin saya menjadi pemutus mata rantai kemiskinan, karena kalau tidak berpendidikan maka dia juga sepertinya akan melanggengkan kemiskinan itu gitu kan. Ya, sepertinya melanggengkan kemiskinan itu makanya saya percaya bahwa pendidikan adalah bagian yang memutus mata rantai kemiskinan gitu kan. Seperti kita lah misal begitu kan, saya dari meninggalnya orang tua itu ya masuk ke kategori menengah ke bawah kan gitu, karena ketiadaan penghasilan orang tua dan segala macam, akhirnya gitu kan beberapa harta peninggalan orang tua juga habis terjual gitu kan. Akhirnya memang saya harus meyakinkan diri, saya harus kuliah gitu kan, harus selesai gitu. Entah soal nanti saya akan beracara karena latar belakang hukum tadi, setidaknya itu menjadi modal buat saya untuk menjalani hidup dengan keluarga gitu kan. Tapi jalan Tuhan juga memberi saya ruang untuk mencoba menjadi anggota Bawaslu gitu kan, dan saya harus membuktikan bahwa saya dimanapun tempatnya, dimanapun saya dipercaya, maka saya setidaknya harus layak lah gitu kan. Kira-kira seperti itu Endo. Saya ingin sih benar-benar berpesan zaman ini. Atau Endo dulu mau prolog apa ini, saya sebelum melanjutkan misalnya soal-soal apa gitu kan. Siap. Jadi ada pesan yang disampaikan oleh Bang Saf, di mana perjuangan kita sebagai orang yang tidak mampu, orang tua kita tidak ada, tapi itu bukan menjadi keputusasaan kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini lelaki sejati, punya kemampuan yang sama di atas rata-rata oleh orang lain, sekalipun dia anak orang kaya. Dan terbukti hari ini pencapaian Bang Saf, menurut saya itu pencapaian sangat luar biasa. Menjadi komisioner Bawaslu itu adalah harapan banyak orang, Bang. Oh gitu ya? Ya, mengharapkan banyak orang. Dan tolak ukur kesuksesan seperti yang dikatakan oleh Bang Saf, punya kemampuan yang cukup baik, kemudian itu punya habit yang, saya sambil ngerokok punya habit yang circle pertamanya itu orang-orang hebat,
itu bagian dari pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya. Iya. Jadi pencapaian itu tidak hanya soal harta yang disampaikan oleh bangsa, tapi pencapaian-pencapaian itu adalah rasa syukur yang paling diapresiasi. Iya benar. Jadi saya juga pengen tahu Bang, Anda sekarang sudah berada di Bawaslu, jadi komisioner Bang. Nah Bawaslu kan tentu punya pekerjaan yang banyak gitu Bang. Boleh diceritakan sedikit saja apa saja yang dilakukan Bang Syaf berada di dalam sistem itu Bang? Sedikit saja. Kerja-kerja ini kan tentu sebagai badan pengawas pemilu ya. Badan pengawas pemilu itu kan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi proses suksesi demokrasi ini gitu kan, menemukan pemimpin-pemimpin ini. Tapi memang selain KPU sebagai penyelenggara teknis, juga harus ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan itu gitu kan. Kerja-kerja saya kebetulan tiba-tiba saya beruntung ya, maksud saya basic keilmuan sebagai sarjana hukum juga linear dengan divisi yang saya ampuh gitu. Divisi yang saya ampuh itu itu divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa gitu. Tapi begini Dok, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, kalau sesuatu yang barangnya itu baru gitu kan, tentu butuh penyesuaian dan kemampuan belajar cepat gitu, beradaptasi segera gitu, karena masuk itu di tahapan dan tidak punya pengalaman jadi sebagai panwasca mungkin gitu ya. Tiba-tiba langsung jadi komisioner nih. Jadi banyak hal yang Anda menurut saya tidak tahu itu. Tapi penyesuaian belajar di dalam itu sangat cepat, harus berbarengan. Iya benar. Itu makanya mungkin ini menjadi apa ya, sejenis pembelajaran juga, atau menjadi kritik bagi bagi pelaksanaan demokrasi Endo. Tapi itu tadi soal penanganan pelanggaran ini kan seperti apa ya, roh di dalam tubuh Bawaslu itu gitu kan. Kalau misalnya kita ingin meraih kepercayaan publik atau trust publik, itu memang kita harus menunjukkan profesionalitas dan integritas kita terhadap penanganan pelanggaran tanpa memandang bulu gitu. Siapa yang melanggar akan ditindak gitu kan. Banyak apa ya, pergulatan di dalam bekerja itu pergulatannya luar biasa gitu. Kita tahu bersama lah Bang, bahwa menjadi komisioner Bawaslu itu kan punya batas masa kerjanya. Kalau nggak salah 5 tahun Bang ya. Iya, 5 tahun. Jadi 5 tahun itu sebenarnya pekerjaan yang cukup sangat luar biasa lah Bang. Punya pengalaman-pengalaman itu, dan menurut saya ini pencapaian sangat luar biasa. Lagi-lagi saya apresiasi, ini adalah pencapaian sangat luar biasa. Tapi tentu kan tidak hanya berhenti menjadi sebagai komisioner Bawaslu Bang. Meskipun ada cita-cita lagi mau maju jadi periode gitu. Tapi minimal kita juga pengen tahu nih, kasih pesan ke anak muda atau kasih nasihat ke anak muda. Jadi pekerjaan itu tidak harus fokus pada satu aspek mungkin Bang. Ada aspek-aspek yang lain yang menurut kita itu menjadi peluang meningkatkan pendapatan ekonomi. Jadi Abang ini saya dengar di cerita-ceritanya sedang mengembangkan teknologi juga di AI ya kalau nggak salah. Saya belajar sih ngikutin. Mengikuti tren. Kebetulan saja ini kan sudah ada AI masuk nih, ada AI masuk. Jadi di AI ini begitu sangat luar biasa, memberikan akses kemudahan. Baik itu yang soal jago video, bikin tulisan, bikin ngedit foto, ngedit yang tren di sosial media kan udah kelihatan Ibu. Bagaimana tidak hanya Gen Z, tidak hanya milenial, tapi generasi di atas milenial juga ini sudah mengikuti, termasuk Bang Syaf. Ya, kita lihatlah di sosial medianya Bang Syaf itu udah mulai nih main dan kecanduan mungkin Bang ya. Ada rasa selain nanti punya pikiran tidak berhenti menjadi Bawaslu, tidak berhenti menjadi komision, mungkin ada pendapatan-pendapatan lain di luar dari pekerjaan itu. Anda ada punya apa namanya pikiran nggak untuk mengembangkan itu sesuai dengan minat bakat juga di waktu diplomat 1 di Malang sebagai teknik informatika? Barangkali itu akan ada keterkaitannya Bang, boleh Anda ceritakan itu? Begini, pada prinsipnya zaman ini terus mengupdate diri ya, apalagi teknologi gitu.
Saya Semakin cepat. sampai kewalahan gitu kan, Oke. mengikuti di sosial media misalnya, atau di TikTok, atau di platform-platform media sosial lain gitu Oke. kan, tentang tentang konten-konten yang itu niche-nya soal teknologi itu gitu kan. Tapi pada prinsipnya begini, ini kan barang sudah jadi nih AI ini, dan terus berkembang gitu kan. Iya. Dulu mungkin kita menikmati internet itu dari web 1 itu hanya bisa membaca saja artikel atau apa gitu kan, tanpa bisa berinteraksi. Dulu kalau ingat itu soal dulu kami main di Yahoo Snap. Messenger apa gitu kan. Setelah itu kan ada web 2 yang juga kita bisa membuat konten, membuat status dan lain sebagainya, tapi kita dikendalikan oleh e-commerce besar atau platform besar gitu kan, seperti Facebook, Alibaba dan lain sebagainya. Data kita masuk di situ kan, kita bukan pemeran. Sekarang ini ada itu, kita sedang bertransformasi menuju ke Web3 sebenarnya. Itu kan yang ada kripto, NFT, termasuk soal game yang bisa diperjualbelikan dengan dengan dulu mungkin chip, sekarang kan diperjualbelikan lewat itu, lewat koin-koin gitu. Ada banyak koin, ternyata saya kira dulu itu kan hanya Bitcoin gitu kan, ternyata ada Ethereum, Solana, Polygon dan lain sebagainya, termasuk XRP gitu. Jadi Bang Sam ini mengikuti sekali, banyak tahu tentang itu Bang. Cuman begini Dok, pada prinsipnya kita lagi-lagi kan akan bertarung soal ekonomi gitu kan, soal ekonomi. Saya sih berharap teman-teman muda yang misalnya menonton ini nanti atau sekarang, ayo segera gitu kan, padukan pengetahuannya dengan kemampuan juga ikut terlibat menyongsong ini AI ini kan, artificial intelligence ini. Karena saya pikir kita kalau ketinggalan, tidak mulai menggunakan ini, maka banyak pekerjaan yang itu digantikan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini. Saya pernah nyoba misalnya soal membuat karya gitu, e-book misalnya gitu, itu saya bayangkan dengan struktur awal sampai isi dan penutup itu bisa bertahun-tahun kayaknya membayangkan membuat itu. Tapi dengan AI, maksud saya dia bisa 1 minggu bisa jadi. Tapi begini maksud saya, ya jangan juga terjebak dengan AI gitu kan, dalam artian bahwa apa yang disediakan oleh AI kita telan mentah-mentah gitu kan. Disitulah kemampuan soal kita menggunakan logika hati kita, perasaan dan pikiran kita, termasuk daya kritis kita, bahwa AI ini kan alat yang cerdas gitu, melebihi kapasitas kecerdasan manusia, bahkan mungkin lebih dari profesor mungkin menguasai satu isu ya, isu atau satu bidang ilmu. Tapi AI selama ada di internet, dokumen atau data berjuta-juta data itu mampu dia cari dan dia rangkum gitu, bahkan untuk penelitian, bahkan untuk observasi. Saya begini tekankan, soal selanjutnya ada keinginan untuk melanjutkan menjadi anggota Bawaslu di periode kedua, itu soal nasib ya. Semoga kita sehat saja kan, sehat dan pikiran masih waras lah gitu kan, tidak gila gitu. Tapi yang paling penting adalah kemampuan pada ujungnya kita ini kan mencari ekonomi keluarga gitu kan. Saya sih berharap bahwa teman-teman selain juga memanfaatkan profesional kerja di dunia nyata, juga harus segera loh beradaptasi dengan kerja-kerja di dunia digital gitu kan. Ada di dalamnya menjadi reseller, dropship, content creator, ada juga menjadi afiliator gitu. Sekarang podcaster juga itu menghasilkan uang. Podcast, Facebook, termasuk menjelajahi soal kripto, saham, banyak hal sebenarnya, reksadana, obligasi segala macam itu.
Saya pikir teman-teman harus bermimpi ya. Saya sih sebenarnya diam-diam juga berkeinginan ini, Endo, apa freedom gitu, freedom finansial gitu kan. Bisa berapa kira-kira Bang? Jadi kalau saya itu pernah nonton Bang, freedom finansial pensiun dini seorang Aditya Dika itu sudah targetkan di usia 40 tahun Bang. Ya kalau saya ini 40 lebih ini kan, 40 lebih. cuman itu tadi mungkin saja ya tidak ada kata terlambat untuk mencoba gitu kan. Maksud saya ini menarik sih sebenarnya freedom finansial yang saya maksud itu kita punya ini aset passive income, baik itu di dunia digital sebagai freelance segala macam atau menghasilkan uang dari konten dan segala macam juga apa ya ditarik itu untuk membangun aset real gitu kan. Saya nggak nyebutin soal aset realnya apa di dunia nyata ini, tapi saya sih berharap, dan ini belum terjadi, saya agak canggung menjelaskan ini, tapi saya ingin bahwa kita di usia berapa punya target-target untuk apa punya passive income gitu, tidak mengandalkan hanya gaji karena beratnya pertarungan ke depan itu gitu kan. Artinya anak mungkin ditargetin usia 20 tahun mulai kuliah, dia sudah punya aset yang itu bisa membiayai kuliahnya gitu. Siap. Nah, hal seperti itu impian selanjutnya sih Bang. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya sama Bang Safi ini adalah satu kampung. Tadi sudah disebutkan. Kampung kita itu terletak di Kelurahan Balai 1, Kampus Semporo. Jadi di Kampus Semporo itu kita punya toko-toko yang sangat luar biasa Bang. Dan mungkin saya bisa sebutkan. Toko itu bernama Deddy Kusnadi, Bang Deka, kemudian Bang John Edison, kemudian ada Bang Saf. Nah generasi-generasi itu sampai ke saya Bang. Tapi sayangnya yang saya lihat di kampung kita itu sudah mulai bergeser semangat untuk mau belajar Bang. Iya. Semangat untuk mau melanjutkan perguruan tinggi Bang, atau melanjutkan pendidikannya. Terakhir saya ingat betul itu di generasi saya ataupun Adhar mungkin Bang, yang paling selesai. Setelah itu sudah nggak ada kelihatan anak-anak muda kita atau generasi di bawah kita itu yang semangat mau belajar itu sudah hilang identitasnya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri juga bagi kita sebagai orang tua mungkin Bang, sebagai senior kami, mungkin Abang bisa memberikan pesan ini sebagai closing statement Bang. Sebagai closing statement, memberikan pesan agar tidak hanya di kampung kita, tapi semua anak muda, tidak hanya di Dompu, tapi semuanya yang punya mimpi besar, yang punya cita-cita besar. Boleh Anda sampaikan Bang? Begini Endo, memang zaman ini kalau dibilang berat, dia berat gitu kan. Tapi kalau kita menempatkan itu sebagai tantangan, saya kira memang ini menjadi tantangan bagi kita ya. Kalau bisa nyebutin itu ya, kita ini mungkin generasi tercerahkan gitu kan. Generasi kita itu memang harus punya tanggung jawab moral bagi generasi selanjutnya gitu kan. Tantangan kita saat ini bukan hanya soal teknologi yang bergulir cepat, tapi juga soal kriminalitas gitu kan, termasuk soal peredaran barang-barang haram yang itu cukup masif dan itu cenderung membunuh gitu kan, membunuh pelan-pelan generasi kita. Generasi kita ke depan ya bisa dibayangkan kalau begini terus itu akan jadi zombie gitu kan, ya bisa diarahkan kemana saja mereka akan mau, bahkan mungkin terjun ke jurang demi mendapatkan apa yang sudah mereka inginkan dalam tanda kutip ya gitu kan. Tanggung jawab moral kita sebenarnya, saya ya secara pribadi itu merasa bahwa ini mungkin lebih spesifik ke kampung kita, tapi juga semoga bisa menjadi menular ke kampung lain atau daerah lain gitu kan, bahwa ada kesedihan sih sebenarnya, ada kerisauan atas fakta yang kita lihat hari ini di kampung kita. Cuman memang
akan juga sia-sia kesuksesan kita misalnya kalau tidak mampu menularkan itu gitu kan. Saya kalau misalnya diberi kesempatan oleh Tuhan terus hidup lalu punya pasif income baik di apa ya di dunia digital segala macam ini, termasuk ada kerjaan yang terus bisa berkesinambungan, dan bahkan saya ingin membangun aset pasif income di luar. Saya ingin memang memporsikan apa ya, dari pendapatan itu ada ruang gerakan sosialnya gitu kan, baik soal fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi gitu. Tapi lagi-lagi ini mungkin saya tidak ingin terlalu muluk-muluk menceritakan di sini impian pribadi ini. Ketika misalnya tidak juga tercapai, saya juga akan malu gitu kan, malu atau merasa tidak berhasil gitu. Biarlah ini juga menjadi impian, tapi yang jelas perubahan itu dimulai dari diri sendiri gitu. Sekuat apapun orang lain memberi motivasi dan pengetahuan dan lain sebagainya, kalau tidak diri kita yang mau berubah, itu tidak akan berubah juga gitu. Dunia yang terus melaju dengan kencang dengan teknologinya, kalau misalnya kita tidak segera beradaptasi, termasuk umur saya ini mungkin ya agak telat, tapi setidaknya saya juga mengikuti peralihan teknologi ini kan gitu. Artinya segeralah berubah, segera memantaskan diri gitu kan, belajar dan terus belajar. Saya yakin dengan terus belajar itu merubah pola pikir, merubah mindset kita untuk maju gitu. Akan ada saja ruang yang bisa kita garap untuk tidak stagnan di hidup yang walaupun kita bukan orang kaya ya, dalam artian tidak sampai pada kondisi kita bergelimangan harta, tapi kekayaan juga adalah kemampuan kita belajar itu gitu. Ilmu pengetahuan itu adalah kekayaan yang sesungguhnya dia abadi gitu. Saya kira seperti itu, Endo. Jadi pesannya, cita-cita besar itu adalah mimpi yang sangat gratis, tapi untuk menggapai cita-cita itu harus penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Salah satunya adalah terus belajar, memantaskan diri, dan terus bergaul dengan orang-orang yang layak untuk berada di situ. Salah satunya adalah orang yang terus memberikan inspiratif dan motivasi. Sekian, terima kasih sudah mengikuti dan menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.